Ya, Bruder Andi, Iya, Pater. apa kabar? Kabar baik. Ya harus baik, Iya, ya, harus karena besok, ya lusa, lusa ikrarkan kaul kekal 15 Agustus 2022. 2022. Kurang lebih siap. Siap. Sangat Oke. siap. Sangat Siap. siap. Nama lengkap? Nama lengkap saya Bruder Franciscus Afendi SPD. Nama panggilan Bruder Andi. Saya berasal dari Tilang, Kabupaten Sika, Kecamatan Nita, Keuskupan Maumere, Maumere, Pulau Flores. Pulau Flores. Oke, Tilang. Tilang itu nama paroki, nama kampung, nama desa. Ya, Iya, desa seperti Tilang itu. juga. Iya. Oke. Dipanggil Bruder Bruder Andi. Andi. Ya. Kurang lebih masuk masa postulat 2012 dan ikrarkan kaul sementara kaul pertama 2015 dan 2022 ini 15 Agustus ikrarkan kaul kekal. Selama perjalanan kurang lebih 10 tahun. Iya, seperti itu. Terasa dominan, menggembirakan atau menyedihkan? Menyedihkan. Bukanlah tantangan. Ya. Kalau tantangan dalam menjalani masa panggilan, tentunya sebagai manusia yang lemah pasti dengan sendirinya ada dalam saya punya pikiran dan juga saya punya kepribadian pasti ada. Yang lebih menonjol pada pribadi saya itu ketika saya mendengar situasi atau peristiwa yang terjadi di dalam keluarga, pasti dengan sendirinya ada rasa putus asa dan juga dengan sendirinya ada kontak batin. Oh iya. Walaupun orang tua tidak memberitahukan saya secara lisan lewat komunikasi lewat HP, tetapi bahwa hati nurani sempat saya alami. Ya. Saya sempat alami, jadi agak kurang tenang. ya agak kurang tenang. Jadi itu nampak dalam saya punya perjalanan panggilan. Jadi saya meminta orang tua bahwa kalau macam ada peristiwa atau ada pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam keluarga, jangan mencoba-coba untuk menyembunyikan atau menipu. Artinya peristiwa yang kurang lebih masalah ya begitu. masalah begitu atau dalam soal keluarga. kondisi fisik yang kurang sakit seperti itu, lebih baik jujur daripada menyembunyikan. Itu secara pribadi saya sangat tidak suka. Dan selanjutnya orang tua? Jadi selanjutnya ketika saya memberitahu kepada mereka bahwa kalau mengalami situasi atau peristiwa seperti itu harus jujur. Harus jujur, terbuka. Walaupun saya tidak hadir untuk ikut ambil bagian, tetapi bahwa ketika saya mendengar informasi dari orang tua, saya sudah merasa senang dan bahagia dan bisa mendoakan. Saya membantu mendoakan mereka. Jadi dari situ mereka pun istilahnya sadar, dan ketika mereka mengalami sakit atau ada sedikit peristiwa di rumah, mereka langsung sampaikan atau beritahu kepada saya bahwa saat ini kami dalam kondisi seperti ini. Jadi itu yang saya suka. Kalau itu disebut salah satu atau yang cukup serius soal tantangan dalam perjalanan panggilan, gangguannya pada panggilan itu apa pengaruhnya? Pengaruhnya dalam panggilan itu sepertinya saya tidak konsentrasi kalau seandainya terkontaminasi dengan masalah keluarga. Jadi itu akan terjadi dalam saya punya dinamika atau perjalanan panggilan sangat mengganggu sekali. Misalnya kurang fokus berdoa, kurang fokus ikuti kegiatan di biara atau saat kuliah. Menarik. Seperti itu. Dan tidak semua orang
apa istilahnya? Istilah yang umum itu disebut kontak batin. Ya, kontak Ya. batin seperti itu ya. Dan tidak semua orang punya modal itu dalam hidupnya soal relasi dengan keluarga inti atau juga keluarga besar. Seperti itu. Ya. Bruder Andi, moto kaul kekal ini apa? Moto kaul kekal saya ambil dari Injil Yohanes Ya. bab 21 Ya. ayat 17. Bunyinya bagaimana? Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ada ceritanya ya di balik moto itu. Ya. Dalam refleksi atau renungan pribadi, saya merasa senang dan bersyukur Ya. bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya dan juga menuntun saya ketika saya secara pribadi tidak luput dari salah atau dosa, tetapi bahwa Tuhan selalu mendorong saya untuk terus-menerus berubah, Ya. terus-menerus untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik. Jangan sampai saya berada dalam hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya. Saya berpikir bahwa dengan moto saya itu, kedepannya saya lebih setia dan harus berpegang pada prinsip atau pada moto itu sebagai bagian dari hidup saya dan juga bagian dari misi yang akan saya embankan ketika saya diutus untuk bekerja di ladang Tuhan. Lengkap. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kekuatan modal untuk misi di ladang Tuhan. Memangnya profesi Bruder Andi itu apa bidangnya? Saya sedikit bercerita bahwa saya setelah selesai tamat SMP, saya masuk SMK Ya. bagian pariwisata, tetapi saya memilih bagian perhotelan. Ya. Perhotelan. Setelah selesai SMK atau setelah selesai sekolah, Ya. saya masuk biara, dan juga ketika masuk biara, para bruder atau para pimpinan mereka melihat bahwa dia ini punya basic pariwisata. Jadi alangkah baiknya ketika mereka turun praktek atau top, itu lebih bagusnya dia ditempatkan di rumah retret Kematabar Matuloko. Maka juniorat kedua di Kematabar praktik di Matuloko dengan Pater Patrispa. Ya. Jadi di sana saya diminta untuk bisa mengontrol atau bisa istilahnya mengelola rumah retret menjadi lebih baik, dan juga dibutuhkan untuk bersikap ramah tamah terhadap tamu yang datang atau orang-orang yang ada di sekitar itu. Kita harus memberikan sesuatu yang baik agar ketika mereka pulang atau kembali, ketika mereka mengunjungi rumah retret Kematabar Matuloko, ada kesan baik dari mereka, supaya ketika mereka kembali, mereka bisa menceritakan tentang rumah retret Kematabar seperti apa, dan itu menjadi cerita berlanjut sehingga ada keinginan atau minat untuk berkunjung lagi ke sana, atau orang lain lagi ya, retret, ikut retret. Ya. Jadi disitulah saya belajar banyak bagaimana cara mengatur tempat tidur, mengatur kamar untuk tamu. Ya, untuk tamu, dan juga memberikan senyum atau dalam bahasa Inggrisnya smile. Jadi ya, istilah hospitalitas seperti itu. Tetapi bahwa yang lucunya lagi, mereka melihat bahwa yang bruder ini tidak pernah senyum. Jadi saya katakan bahwa saya seperti ini, tapi bahwa kamu tidak boleh melihat
dari baja, tiba-tiba kamu lihat dari apa yang saya buat, seperti itu. Jadi mereka ketika saya omong seperti itu, mereka sangat merasa senang. Tidak lagi sebelumnya mereka menilai bahwa oh dia nih kok Kurang senyum. orangnya kurang sekali untuk memberikan senyum. Ya. Tapi saya berpikir bahwa setiap orang berbeda-beda. Ya. Ada yang nampak dalam senyum, tetapi bahwa ada juga yang nampak dalam kreativitas Perbuatan. atau perbuatan, tutur kata, Ya. seperti itu. Perasaan. Perasaan ya. Ya. Oke, lanjut ke profesi tadi. Setelah selesai 1 tahun di Room Retreat Kemah Tabor, kami kembali ke sini untuk dipersiapkan mengambil studi profesi. Jadi berdasarkan permintaan dari pater provinsial, melihat dari basic atau skill awal, dia meminta supaya saya mengambil profesi di bagian pariwisata, dan saya diminta untuk studi di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Sekolah Tinggi STP. Ya, begitu ya? STP AMTA. AMTA. Ya. Khusus pariwisata di situ. Banyak program Ya, tetapi pariwisata dan ya, di dalamnya ada program atau jurusan. ya seperti itu. Dan Bruder Andi? Saya mengambil pariwisata umum. Oh iya. Ya, seperti itu. 4 tahun 4 tahun. S1. Tapi tidak wisuda. Waktu itu Covid, jadi wisuda secara online. Berarti wisuda kan namanya itu. Oh iya. Wisuda offline, wisuda online. Saya kira semuanya wisuda. Ya. Dan engkau sekarang punya profesi dalam bidang kepariwisataan. Yes. Ya. Iya, ya. Oke. Dan kalau pertanyaan yang umum yang saya tanyakan juga kepada teman-teman itu, profesi kepariwisataan itu pekerjaannya dan lain-lain itu dihubungkan dengan misi Yesus atau misi Yesus yang dijalankan oleh SPD dan ya kita-kita ini. Oh ya, ya baik, Pater. Jadi saya mengambil profesi sebagai seorang pariwisata. Ya. Tentunya tidak terlepas dengan saya punya identitas sebagai seorang biarawan. Oke. Dan satu realitas yang saya alami, yaitu ketika tamu-tamu kita yang datang dari Jakarta, lebih pada umat-umat Suferdia yang berziarah ke Yogyakarta, lebih khusus pada tempat-tempat rohani, Ya. wisata-wisata rohani. Jadi mereka selalu singgah atau bermalam di rumah kita di komunitas Yogyakarta. Oh ya, oh ya. Jadi karena saya mengambil jurusan Pariwisata. pariwisata, jadi rektor kami meminta saya untuk mempraktekkan, Oh ya. mempraktekkan sesuai dengan saya punya profesi. Jadi Ya, ya, ketika mereka datang, saya harus menerima mereka, ya. menyapa mereka, dan Ya. mengantar mereka sampai di tempat kamar makan, Oke, supaya oke. memberikan mereka minum atau Iya, iya. apa yang ada di situ. Iya. Kita Engkau ditanggung jawab ditanggung- untuk memperhatikan mereka memperhatikan mereka. selama ada di rumah. ya, setelah itu memperhatikan kamar. Oke. Ya, setelah itu baru mereka mengajak atau meminta saya untuk berjalan bersama mereka, Oh ya. istilahnya sebagai guide, penunjuk Guide. jalan Oke. Iya, iya. ke tempat-tempat wisata rohani, Iya, iya. seperti itu. Dan Dan kalau dihubungkan dengan misi Yesus itu seperti itu, memberikan sesuatu hal yang baik kepada umat, sama juga dengan saya. iya. Saya memberikan sesuatu yang baik, mengantar orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk melihat sesuatu yang baru. Saya hadir di tengah mereka, melayani istilahnya melayani mereka, dan mereka merasa senang dan ada kesan tersendiri bahwa betul-betul dia mengambil profesi ini dan dia juga bisa mempraktekkan adalah sesuatu hal yang baik. komentar bahwa Bruder Andi tidak senyum-senyum tidak ada lagi ya. Sepertinya di sana sudah ada tidak ada sedikit? lagi, ya sedikit ya. Karena di sana mereka di kampus kami, Ya. mereka meminta supaya harus
belajar untuk senyum. Senyum. Oke, Iya, untuk senyum. hospitality. Hospitality. Oke. Jadi di kampus tuh lebih dominan tuh perempuan. Oh Iya. iya. Jadi datang dari berbagai daerah Iya. dengan penampilan seperti yang sudah diminta. Iya. Karena sebagai seorang pariwisata jadi harus berpenampilan rapi, bersih dan segala macam. Karena itu kan kita berhadapan dengan tamu setiap saat. Mau tidak mau harus rapi. rapi. Harus neces. Neces, dasi. Oh, Seperti orang yang kerja di hotel. Hotel. Lebih pada resepsionis jadi mereka. Oke. Ya, saya tadi mau kembali singgung soal orang tua. Orang tua kerja sebagai apa? Baik Pater, kalau orang tua saya kerja sebagai seorang petani. Ya. Ya. Dan mereka dukung engkau jadi biarawan, misionaris. Kalau untuk cerita seperti itu, awalnya tuh saya diminta oleh seorang pastor untuk bantu-bantu di paroki Paroki Tilang? Tilang. Oh, Waktu itu kan saya masih duduk di bangku SD. Oh iya. SD, jadi karena rumah kami dekat dengan paroki, Ya. jadi setiap hari pulang dari sekolah kan selalu Ke paroki. ke paroki atau lewat di sekitar itu. Pastoran. Sebelum ke rumah selalu lewat di situ. Jadi setiap sore selalu main di situ. Waktu itu Romo ada di situ dan dia memanggil kami untuk bantu bersih-bersih rumput atau membantu mengangkat air. Setelah itu kami diberi dengan hadiah permen ataupun makanan yang ada di situ. Disitulah ada muncul atau ada niat Iya. niat untuk menjadi seorang biarawan atau menjadi seorang pastor atau menjadi seorang bruder. Iya. Waktu itu. Dan juga diajak untuk ke stasi ikut Romo saat Iya. misa hari Minggu, selalu menemani Romo. Jadi situlah saya melihat bahwa ketika Romo berkunjung ke salah satu stasi, ketika selesai misa selalu mampir di rumah ketua dewan untuk makan siang Minum. atau minum, dan semuanya yang ada di situ semuanya lengkap, Enak. terpenuhi. Jadi di situ saya melihat bahwa saya juga harus seperti ini, harus duduk makan di meja perjamuan seperti ini, seperti itu. Iya. Itu akrab dengan Romo. Waktu itu Iya. Akrab dengan Romo. Sekarang bruder. Ya, sekarang bruder. Ada ceritanya. Ada Mestinya kan setelah tamat SMP atau tamat iya. SMA ya saya mesti masuk seminar ini. Ada sedikit cerita bahwa sebelum saya tamat SMP, saya mencoba untuk ikut tes di Seminar Hokeng. Oh iya. Di Seminar Hokeng tes. pernah tes selama 3 hari bersama teman-teman. Jadi di situ ada beberapa aspek penilaian dan kami diwawancarai seperti ini secara pribadi atau secara personal. Setelah itu dengan ujian-ujian yang lain, dan kami juga menunggu balasan. Setelah beberapa minggu surat diantar di paroki dan dinyatakan bahwa saya tidak lulus. Tetapi bahwa tidak membatasi saya punya, tidak mengendurkan niat. tidak mengendurkan niat saya untuk ya seperti itu. Dan engkau mengenal Dan biara ini atau salah satu suster yang memperkenalkan biara ini, bahwa ada satu biara yang ada di Ende, namanya Biara Santo Conradus Ende. Kalau Frandi waktu itu masih belum dulu. ada gelar toh, SWD-nya belum ada, jadi suster itu bertanya kepada saya bahwa, Frandi, apakah engkau mau masuk? Frandi? Ya. Kenapa Frandi? Nama saya Frandi.
Karena di kampung orang panggil saya Oh, Frandi. di kampung orang panggil Panggil Frandi, iya. engkau Frandi, Frandi, iya. bukan Andi. Bukan Andi. Sampai di sini baru saya rubah nama Andi. Oh, Frans itu ya, Iya. singkatannya ya. Iya. Seperti itu. Suster itu anjurkan. Suster engkau anjurkan untuk itu kalau Frandi masih punya niat untuk masuk biara, Frandi daftar di ND. Jadi saya mengikuti semua persyaratan itu hingga sekarang sekarang ini sampai ikrarkan kau kekal. tanggal 15 Agustus. Dan siap diutus kemana saja. Siap diutus kemana saja. Dan yang Brother Andi sudah tahu itu kemana? Yang saya sudah tahu tempat benuming saya itu di Ghana. Ghana. Oke, kita tertawa karena bahagia. Ya bahagia. Kalau saat kau kekal kan menyebut tempat perutusan, orang pasti tepuk tangan karena jauh. Ya, kita dua cukup senyum saja. Iya. Ya. Apalagi? Ya. Dan di Ghana tuh saya juga tentang Ghana tentang Ghana saya berminat sekali. Karena di sana engkau kan lamar ke Ghana? Ya, saya lamar. Karena saya berminat untuk bermisi di Ghana karena di sana kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sekarang ini saya sudah punya modal bahwa saya bisa tahu bahasa Inggris. Jadi di sana tuh saya akan lebih giat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Hingga engkau tertarik. Ya, sehingga saya tertarik karena di sana melamar ke sana ya. Oh iya. Mungkin lagi satu hal. Selama masa kuliah atau juga ada di dalam biara selama brother student, ada hal ya pelik yang kamu alami? Waktu di komunitas mungkin karena hidup dengan menggunakan aturan, jadi mau tidak mau saya harus tahu mengatur waktu. Bagaimana saat mana saya berada di kampus, saat mana saya berada di komunitas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas, supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan di kampus. Ya. Tetapi selama ini berjalan dengan baik. Dengan baik. Dan itu biasa saja. Yang ada yang pelik? Tidak ada. Soal di kampus, dalam relasi dengan dosen, dalam relasi dengan lawan jenis atau teman sejenis, tapi artinya soal yang cukup mempengaruhi panggilan kita. Oh ya, baik Peter. Ada atau tidak? Ada. Oh ya. Kalau untuk di kampus, di kelas kami lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Dan juga di komunitas disediakan motor. Setiap hari saya menggunakan motor itu ke kampus. Selama 4 tahun di belakang tidak ada orang, hanya saya sendiri. Maksudnya di atas motor. Tidak pernah gonceng. Iya. Ada satu waktu teman saya orang Labuan Bajo. Oh iya. Dia mungkin sudah memperhatikan sejak lama, sampai dia katakan, "Oi Andi, kenapa engkau tidak membonceng salah satu perempuan di sini?" Iya, teman. Teman. Aduh, saya masih menjemput teman saya di kampus lain. Oh iya. Jadi saya memberikan alasan itu. Jadi setiap hari itu seperti itu. Oh iya. Ketika saya sudah mau menyelesaikan masa studi saya, baru saya mulai mengenal mereka, mengenal teman-teman yang lain, dan mereka mulai mengajak saya untuk pesiar atau istilah mampir di kos mereka atau asrama mereka, untuk bercerita, untuk bekerja, untuk kerja tugas. Menjelang selesai studi, engkau baru mengenal mereka atau mereka baru mengenal engkau? Dua-duanya, maksudnya saya mengenal mereka dan juga mereka mengenal saya. Mengenal engkau sebagai biarawan atau bagaimana? Atau sejak awal mereka sudah tahu bahwa engkau ada sebagian orang sudah tahu dan juga sebagian orang belum tahu. Oh iya. Dan mereka hanya memperhatikan saya. Iya. Karena saya selalu berjalan sendirian kalau pulang. Dan mereka fokus pada itu. Dan jarang sekali saya
mampir di asrama mereka atau kos mereka. Jadi istilahnya bahwa saya selalu punya komitmen bahwa saya tidak boleh ikut terpengaruh dengan kondisi atau ya cara hidup mereka, karena mereka kan bebas. Iya, iya. Saat mana mereka mau kemana, saat mana mereka itu urusan mereka. Tetapi bahwa saya harus punya prinsip bahwa saat ini saya berada di kampus, saat ini saya berada di komunitas. Dan yang menjadi lebih menarik lagi ketika saya praktek di Labuan Bajo di kantor dinas pariwisata selama 2 bulan. Nah, jadi di sana tuh mereka tidak tahu bahwa saya ini sebagai seorang bruder. Bruder. Iya. Karena teman saya ada bersama saya tuh, dia memberitahu bahwa dia ini bruder. Bruder. Sepertinya mereka memperlakukan saya tidak seperti lagi yang sebelumnya. Sebelumnya. Agak sedikit. Agak khusus. Iya, agak khusus, dan juga kalau macam ada meminta bantuan atau pertolongan, mereka selalu sampaikan, "Baik, bruder, minta maaf, Oh iya. bisa bantu kan?" Sebelumnya. Ya, sebelumnya itu tidak ada kata diperlakukan itu. seperti anak-anak yang lain atau teman-teman yang lain. Oke. Jadi setelah itu kami mulai diajak untuk berwisata di salah satu tempat wisata di Labuan Bajo, itu Pulau Kelor, Ya. Pulau Rinca, Padar. Kanava, Oh iya. Gua Rangko. Jadi istilahnya semua tempat Padar Komodo. Padar Komodo sebagai surga belum. Itu yang menjadi itu yang satu belum, kekecewaan ya. buat saya, karena Ya, karena dinas pariwisata mesti cukup Iya. punya uang untuk sewa karena kapal. masa prakteknya sudah selesai dan permintaan dari komunitas harus pulang atau harus kembali. Segera pulang. Ya, segera Dan pulang. engkau inap di mana di Labuan Bajo? Waktu itu saya nginap di komunitas. Oh, di Joseph Joseph Reiner. Reinders, Labuan Bajo, ya. Dan itu menarik. Iya. Ya. Iya, Dan engkau, Bruder Andi, kurang lebih konsisten seperti cerita tentang keadaan di kampus tadi. Iya, Konsisten itu konsisten. Nah. pegang pada prinsip Pada itu prinsip. bahwa saya pergi kuliah, pulang tetap sendiri, Iya. dan lain-lain. Dan setelah itu pulang dari sana, pulang dari Labuan Bajo, ada teman orang Labuan Bajo, kami kembali sama-sama ke Jogja untuk melanjutkan kembali kegiatan kami yang lain seperti KKN. Nah, jadi itu mulai kami menjalin relasi yang baik di antara kami dan juga saling mendukung satu sama lain. Dan ada satu teman muslim, dia selalu meminta bantuan kepada saya. Kalau tidak ada kesibukan di komunitas, dia minta, Bruder Andi atau Andi, tolong bantu saya, antarkan saya ke kampus atau ke mana. Nah, jadi saya selalu mengantarnya. Seorang muslim. Seorang muslimah. Ya, baru saat itu baru ada goncengan. Ada goncengan. Dan itu sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Ada toleransi dan lain-lain. Karena antar agama. Karena teman-teman yang lain kan mereka sudah tahu tuh. Teman-teman Katolik kan mereka sedikit menjaga, canggung atau menjaga, dan tidak boleh seorang bruder bonceng dengan teman cewek atau teman-teman lain. Jadi mungkin karena teman ini dia ingin bercerita atau berdialog, karena dia akan punya keyakinan lain, saya punya keyakinan lain, jadi dia mencoba atau berusaha untuk berdialog, bercerita-cerita, dan dia juga sharing dia punya pengalaman hidup. Saya pun menceritakan saya punya identitas sebagai seorang bruder, dan juga dia paham, dia mengerti. Jadi dia tidak lagi panggil saya Andi, tetapi dia selalu panggil Bruder Andi. Ya, walaupun dia sebagai seorang muslim, tapi dia selalu menghargai saya. Oke, Bruder, terima kasih banyak. Terima kasih, Pater. Pengalamannya cukup kaya. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih, dan siap mengikrar kaul kekal untuk selama-lamanya. Salam bahagia, selamat bermisi nanti, mungkin tahun depan ke tempat misi ke Ghana. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Teman-teman, terima kasih. Salam jumpa di lain kesempatan.